Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa ghfir lana zunubana, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak tangga yang mesti kita lewatkan untuk sampai kepada hamba Allah, ya, betul-betul jadi hamba Allah yang baik. Ada banyak anak tangga yang mesti kita lewatkan. Salah satu titel yang mesti, titel keagamaan, ya, salah satu titel keagamaan yang mesti kita dapatkan itu adalah dikenal dengan istilah zuhud. Zuhud bisa juga, ada juga nanti anak tangganya abid, ahli ibadah. Lalu kemudian kita harus menjadi orang yang zahid, orang yang zuhud. Nanti sampai lagi kita levelnya kita mesti menjadi orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan ini anak-anak tangga ini mesti kita lewatkan. Saya ingin bahas satu persatu. Ahli ibadah, ahli zuhud, dan ahli bertakwa sesuai dengan waktu yang kita miliki. Sebelum kita panjang lebar, kita adu dulu ibadah kita dengan orang yang ahli ibadah. Jangan-jangan kita puas dengan ibadah kita sekarang. Kita adu dulu. Kita adu dari aspek apa? Ustadz, kita adu dulu sholat kita. Baik, berapa rakaat Bapak sholat satu hari? Hitung wajib dan sunnah. Saya saja, tidak usah ikut orang lain. Bagaimana sahabat Nabi? Kalau Nabi sendiri nggak bisa jadi patokan dalam ibadah, Pak. Maksudnya begini, banyak sedikitnya ibadah Nabi, Nabi perlu hati-hati. Mengapa Nabi perlu hati-hati? Khawatir ada yang nanti Nabi lakukan jadi wajib, merepotkan kita, maka Nabi tak melakukannya. Jadi Nabi dalam hal ini, dia adalah contoh dalam ibadah, tapi ukuran banyak dikit tidak bisa dijadikan contoh. Contoh apa? Misalkan tarawih, Nabi tidak mau sering-sering di masjid tarawihan. Kenapa? Kata Nabi, saya takut nanti diwajibkan kalian yang repot. Nah, gitu contoh, ya. Bahkan Abu Bakar itu tak pernah tidak kurban. Ditanya, kenapa sekelas Abu Bakar tidak kurban? Nanti kalau aku kurban setiap tahun, dipikir orang, kata Abu Bakar, kurban itu hukumnya wajib, maka aku tak melakukannya. Nah, jadi metode itu ada, orang-orang khusus, ya. Nah, jadi Nabi sengaja, kadang tidak begitu ekstra ibadahnya, diagak-agak oleh Nabi supaya kita menirunya tidak capek-capek. Nah, jadi sholat misalkan, cicit Nabi itu sholatnya 1000 rakaat satu hari. Ini kita bicara jumlah rakaat dulu, ya. Nanti kita bicara kualitas nanti, jumlah rakaat dulu. 1000 rakaat. Kita 17 rakaat aja ada setengah mati mempertahankan. Ini 1000 rakaat. Bayangkan, ya, Imam Malik kalau sehat 300 rakaat, kalau sakit parah itu 150 rakaat, sekelas Imam Malik. Ini cerita jumlah rakaat, ya. Banyak. Ada jadi sahabat itu dikisahkan apa? Kebanyakan sahabat itu sholat. Kata Imam Nawawi, kata Imam Syatibi, kata Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, tidak sedikit di kalangan ahli ibadah yang tak tidur malam untuk melaksanakan ibadah sholat. Contoh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab tak pernah tidur malam. Ngapain? Isya ke masjid, habis Isya pulang ke rumah, sholat sunnah. Kapan berhentinya? Masuk waktu subuh, baru berhenti. Kira-kira berapa rakaat? Nggak bisa dihitung itu. Bayangkan itu. Jumlah ini kita cerita jumlah rakaat dulu, ya. Nah, baru nanti kita. Nah, sekarang oke lah. Umar bin Khattab ketika ditanya, jadi Umar bin Khattab itu menjadi khalifah 11 tahun, tidak pernah tidur malam, tak pernah tidur siang. Kok ngapain Umar? Kata Umar, kenapa engkau nggak tidur malam Umar? Aku kalau tidur malam, kapan aku ibadahnya?
Siang kenapa tidak tidur? Kalau aku tidur siang, siapa yang ngurus negara? Maka aku tak tidur malam, tak tidur siang. Berapa tahun? 11 tahun. Kita didoktrin untuk tidur 8 jam satu hari demi kesehatan. Memang betul demi kesehatan. Tapi dari aspek ibadah itu tidak masuk. Kelamaan kita menghabiskan waktu 8 jam tidur, belum menguapnya lagi. 8 jam satu hari berarti sepertiga hidup kita itu tidur. Belum lagi kerja 8 jam satu hari segala macam. Berarti kita waktu yang kita alokasikan ibadah sangat sedikit. Sehingga jumlah rakaat kita wajar-wajar aja sedikit. Kita terlalu repot. Saya pernah melihat orang, bapak-bapak ada tua dia jualan kedai gitu. Cuma sepi kedainya. Jadi tapi sepinya kedainya itu keberuntungan untuk dia. Jadi tengok dia bapak itu duduk kursi, sholat tidak Allahu Akbar. Sholat sunnah kan boleh duduk. Tak beda dengan sholat wajib harus berdiri kalau mampu. Kalau sholat sunnah duduk kan boleh. Sholat Allah. Tengoknya kedainya sepi. Lanjut lagi dah. Allahu Akbar. Ada orang masuk kedai dia baru dia berhenti, dilayaninya dulu. Tak ada masuk lagi dia. Allahu Akbar. Ini potret. Mengapa kan begitu? Kenapa orang itu sampai begitu betul dalam ibadahnya? Karena dia ibadahnya udah nikmat. Kita di nikmatnya itu belum dapat. Maaf. Apa kata orang sufi? Lebih enak sholat lagi daripada berhubungan badan dengan istri, katanya. Kita udah sampai belum ke level itu? Belum. Karena kita tak sampai ke level itu, maka kita tidak suka sholat, capek. Karena kita levelnya masih sholat itu bukan karena suka. Sholat itu karena memang ada kewajiban di situ. Jadi ada orang sholat itu karena dipaksa orang, bininya marah-marah, sholatnya. Ada orang sholat terpaksa, tapi yang maksa dia Allah. Inilah kita. Yang maksa kita sholat siapa? Tuhan. Kalau tak dipaksa Tuhan, ya kita tidak sholat. Kenapa? Apa maksud dipaksa Tuhan? Ya wajib Ustaz. Kalau tak sholat kita, dosa kita. Terpaksa kita kerjakan. Ini bagus lah ya, tapi kita baru sampai ke level belum pada puncak. Puncaknya apa? Kita tidak ada merasa terpaksa dengan sholat kita. Nikmat. Gitu Allahu Akbar, lebih hebat lagi, lebih enak lagi daripada berhubungan kelamin suami istri. Allahu Akbar. Level itu kita belum dapat. Bayangkan ada sahabat disuruh jaga malam. Jaga malam ya. Kata Rasulullah, jaga malam jangan sampai penyusup masuk. Rasulullah tidur. Yang dua orang disuruh jaga malam. Yang suruh jaga malam salat ya. Allahu Akbar. Rupanya penyusup masuk, ngintai dari jauh. Ada yang jaga, lagi salat. Di panahnya masuk ke dadanya. Tapi enggak berhenti salatnya. Dilanjutkannya salatnya. Terkejut orang itu. Ini kok masih lanjut ini ke dada. Di panahnya lagi, cuk di dekat yang tempat menancap di tempat yang dekat yang sama, tidak jatuh. Ada yang mengatakan anak panahnya sampai 3, ada yang mengatakan anak panahnya sampai 10. Dia berhenti sholat, karena khawatir penyusup itu masuk, dihentikannya sholatnya, bukan karena anak panah ini. Kata dia kalau karena itu, kalau anak panah itu tak akan membuat dia berhenti sholat. Tapi karena takut penyusup masuk, Rasulullah dalam bahaya, dihentikannya sholatnya. Di kualitas ibadah. Maka Ali bin Abi Thalib masuk anak panah di sini. Dicabut. Aduh, kita dia nggak kuat. Karena nggak ada bios seperti sekarang. Nanti aja cabut. Kalau aku sholat, cabut ini, kata dia. Sholat ya Allahu Akbar. Dicabut anak panah itu. Sakit, kata orang itu. Jauh lebih enak daripada sebelumnya. Itu bius dia. Sholat itu bius dia. Allahu Akbar. Saking nikmatnya dia sholat, sehingga dikerjakan kakinya tadi, dicabut anak panah. Tidak sesakit kalau dia tidak dalam sholat. Berarti dia merasakan nikmat yang luar biasa. Ini kualitas namanya. Nah kita pengen cepat selesai sholat. Kualitas tak ada. Bayangkan Tamim Ad-Dari 1 rakaat mampu dia khatam Quran 30 juz. Mampu khatam 30 juz. Ini kan kualitas. Banyak sahabat Nabi sholat, datang burung merpati, hinggap di kepalanya. Kenapa burung merpati sampai hinggap di kepalanya? Karena yang mereka sangka itu adalah kayu, bukan orang. Saking kan khusyuknya. Diam lama. Bayangkan tadi Tamim Ad-Dari sampai 30 juz 1 rakaat. Bayangkan itu. Nah, 30 juz. Saya pernah sholat imamnya kunut witir 1,5 jam. Itu udah mengutuk-ngutuk hati saya. Kenapa lah menyiksa orang sholat? Pokoknya tak ada ketenangan dalam jiwa saya lagi. Pokoknya habislah imam tu kutuk-kutuk di hati saya. Lama betul ke Bapak.
Ini masalah kualitas. Ini kita sekarang kan pengen lihat kira-kira ibadah kita udah bisa dibanggakan atau belum gitu. Supaya kita bisa sadar diri dengan ibadah kita. Jangan sekarang dengan ibadahnya udah merasa masuk surga kita. Maka kita tengok yang ibadahnya bang. Sekarang sholat. Bayangkan Rasulullah pergilah ke rumah anaknya Zainab. Di kamar Zainab itu ada tali macam tali jemuran. Ditanya Rasulullah, tali jemuran untuk apa? Ini Zainab ya Rasulullah, ini sholat. Kalau udah capek betul, bergantung dari tali itu. Dipegangnya tali itu. Untuk apa? Supaya jangan jatuh ya Rasulullah. Berpegang dari tali ini. Kata Rasulullah, Innallaha la yamillu hatta tamillu. Allah tidak bosan mencatat pahala kalian. Tapi jangan sampai kalian pula bosan beribadah. Hati-hati. Boleh, segitunya ibadah boleh maksudnya. Tapi jangan sampai memunculkan penyesalan, kata Rasul. Artinya boleh, tidak masalah. Sehingga banyak sahabat yang tak pernah tidur siang, tak pernah tidur malam gara-gara ibadah. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi itu 40 tahun sholat subuh pakai wudhu sholat isya. Kira apa maksudnya itu? Berarti dia tak tidur malam. Sholat isya, misalnya berapa sholat isya? 8:30, jam 8 atau 8:30. Selama 40 tahun, dia tak pernah wudhu di waktu subuh. Berarti wudhu isya yang dia gunakan untuk subuh. Sa'id bin Musayyab 50 tahun. Tapi bagaimana akhir hidup Imam Abu Hanifah? Matinya sujud. Matinya sujud. Karena kaedahnya tidak bisa diganti. Apa kaedahnya? Al-mar'u mata ala ma asya alaih. Orang akan mati berdasarkan apa yang dia biasakan dalam hidup dia. Apa yang dibiasakan oleh hidup dia. Kok orang tuh matinya lagi sujud Ustaz? Ya orang hidup dia memang sujud terus. Orang itu matinya apa Ustaz? Kenapa dia bisa lagi baca Quran mati? Karena dia rajin baca Quran. Itu kaedahnya. Orang rajin ke masjid, cerita matinya tak akan jauh-jauh dari masjid. Bapak itu gimana cerita matinya? Mau berangkat ke masjid Pak Ustaz, mati dia. Masjid tak akan jauh-jauh dari cerita matinya. Bagaimana cerita mati bapak itu? Baru pulang dari masjid. Dari mana cerita mati bapak itu? Di dalam masjid. Lebih mantap lagi. Nah kita, bagaimana cerita mati kita? Jangan-jangan nanti ada orang, kita lihat di koran, mati di atas perut pelacur. Tak kuat jantungnya mumpah. Akhirnya mati dia di atas perut pelacur. Karena memang itu kebiasaannya. Mati saat mabuk tenggen. Karena memang itu kebiasaannya. Nah, ini kaidah. Al-mar'u mata ala ma sya'alai. Umar bin Khattab mati lagi sholat. Ditikam lagi sholat. Nah, Utsman bin Affan ditikam lagi baca Quran. Kok bisa Utsman bin Affan mati ditikam lagi baca Quran? Karena Utsman bin Affan dicatat dalam sejarah pernah mengkhatamkan Quran satu hari 8 kali. 8 kali mengkhatamkan Quran satu hari. Mati lagi baca Quran ditikam. Wah, kok iya 8 kali satu hari? Enggak masuk akal Ustaz. Ya orang kita bandingkan dengan diri kita tak masuk akal lah. Kita masih Iqra 2. Orang udah hafal di kepala. Keberkahan waktunya ada Allah kasih. Kita tak pernah mendapatkan keberkahan waktu. Apa keberkahan waktu itu? Sayangnya Allah sama kita. Pekerjaan yang membutuhkan waktu lama disingkatkan oleh Allah. Banyak orang-orang ahli ibadah maghrib ke isya khatam 30 juz. Tak masuk akal. Ya memang jangan dimasukkan akal karena memang ini bukan pekerjaan dia, ini pekerjaan Tuhan. Mbah Mun, NU. Mbah Mun, ya kenal kita semua ya. Bayangkan dari Kairo ke Luxor itu 12 jam. Pergilah dia dari Kairo ke Luxor, itu cuma 4 jam. Terkejut supir orang Mesir itu. Ini siapa yang saya bawa ini katanya. Kok bisa tembus 4 jam? Dipendekkan oleh Allah jarak untuk dia. Orang-orang seperti ini itu siapa? Orang-orang seperti ini itu dia sudah mendapatkan keberkahan ahli ibadah. Nah itu sholat. Alhamdulillah Ustaz, saya mungkin sholat tak banyak. Apa bapak yang banyak? Baca Qur'annya. Oke, berapa kali bapak khatam satu hari? Ada jadilah 3 tahun sekali khatam. Itu mau diandalkan, itu mau diandalkan. Coba lihat dalam kitab Tibyan. Ya, Imam Nawawi menceritakan orang kalau ahli ibadah itu dia menahan diri menghatamkan Quran ini cuma 3 hari sekali.
Kenapa? Dia bisa lebih dari itu. Kenapa tak boleh lebih dari itu? Bisa saja 2 hari sekali khatam, bisa saja 1 hari sekali khatam. Dikhawatirkan orang ini bacanya terlalu cepat sehingga nanti belepotan bacaannya, sehingga kalau bisa jangan kurang dari 3 hari. Tapi ulama-ulama yang berkah waktunya luar biasa, Imam Syafi'i setiap hari khatam Quran. Ramadan begini, dia siang sekali khatam Quran, malam sekali khatam Quran. Berarti selama Ramadan 60 kali khatam Quran. Nah, mudah-mudahan kita bisa. Tak bisa kita 60, 59 aja kita. Ya kita punya tekad, harus punya tekad lah. Masa cari duitnya bertekad tapi cari ibadahnya nggak bertekad. Ya, cari duitnya bertekad, sungguh-sungguh, ibadahnya sungguh-sungguh juga. Tak sekarang ya kita niatkan dulu itu. Di Quran. Ah ini dia. Maka tadi apa? Utsman bin Affan 8 kali 1 hari, kan bagi kita tak masuk akal. Tapi itulah. Oh, saya baca Quran dikit Ustaz. Saya alhamdulillah sedekahnya banyak. Betul kah? Sedekahnya udah banyak. Bayangkan Talha bin Ubaidillah nangis kebanyakan duit di rumah. Kata istrinya, "Bang, kenapa nangis? Banyak kali pula duit di rumah," kata dia. Ya udah kasih ke orang, kata bininya. Bayangkan bini kita begitu, Pak. Mustahil rasanya. Kalau bini saya bilang banyak kali duit di rumah, "Bang, dia adalah bang, biar awak pegang bang," kata dia. Apa kata Utsman bin Affan? Maka Utsman bin Affan apa? Besok hari diambilnya semua uang di rumah dia, dimasukkannya ke dalam talam, pergi dia ke pasar. Siapa yang mau uang? Siapa yang mau uang? Siapa yang mau uang? Saya. Siapa mau? Kayak jual gorengan lah, dikasih. Nah, kondisi tak kondusif. Intinya adalah bagaimana kita kalau melihat ibadah kita, potretnya jangan orang-orang yang malas ibadah, tapi ukurlah ibadah orang-orang di atas kita, sehingga kita melihat betapa rendahnya kita, betapa jauhnya kita dari apa yang Allah kehendaki. Kata kuncinya di mana? Kenapa mereka bisa seperti itu? Kata kuncinya majelis ta'lim. Kalau kita ikut majelis ta'lim, insya Allah ibadah kita berkualitas. Ibadah kita akan makin bagus. Jumlah ibadah kita akan banyak. Mustahil iman bertambah kalau ilmu tak bertambah. Mustahil kualitas ibadah bertambah kalau ilmu tak bertambah. Maka hadirlah majelis ta'lim. Itu wajib hukumnya. Kalau kita sudah majelis ta'lim, maka apa yang terjadi? Istiqomah terjaga. Istiqomah terjaga, karena istiqomah yang sulit. Kata Rasulullah, yang paling rumit bagi Rasulullah dari banyak ayat Allah turunkan, yang paling rumit bagi Rasulullah adalah ayat-ayat tentang istiqomah. Sampai berubah Rasulullah mikirkannya. Terbukti di Ramadan ini. Lihat di Ramadan ini, banyak yang tak istiqomah. Kita cukupkan, kita sudahi. Kalau saya ceramah terus nanti bapak pun bingung dengarnya, dengar tak dengar. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.